Yuhile minasan, selamat datang di channel Widi Film. Oke, di sini saya akan menceritakan film Wojo. Pemeran utama di film ini juga bermain di film Parasit yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa menonton videonya di link deskripsi. Oke. Film ini menceritakan cerita seorang siswa yang tidak lulus dalam ujian masuk universitas. Dia bernama Hirano Yuki. Karena itu dia dicampakkan oleh pacarnya. Lalu di saat perjalanan pulang, dia tidak sengaja melihat sebuah brosur atau iklan universitas perhutanan. Karena model di brosur itu cantik, dia memutuskan untuk masuk ke universitas tersebut untuk menemui wanita tersebut. Film pun dimulai. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lama, dia pun sampai di tempat tujuan. Hal buruk terjadi. Dia tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam air. Setelah itu, datang sebuah mobil yang akan mengantarkan dia menuju universitas tersebut. Kelas pun dimulai. Di saat sesi bertanya, Yuki bertanya kepada dosen tersebut, "Di mana wanita yang ada di gambar ini?" Dosen menunjukkan sebuah tulisan. Saat dilihat ternyata itu hanyalah ilustrasi. Yuki kaget. Setelah itu dilanjutkan pembelajaran menebang pohon. Guru tersebut sangat gampang emosi karena semua anak zaman sekarang tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Dia bernama Yoki Lida. Kita sebut saja Lida. Malam harinya Yuki berencana untuk keluar dari universitas tersebut. Dikarenakan sekolah itu berada di tengah hutan, Yuki terpaksa menumpang seseorang, namun dia beruntung ada seorang wanita yang memberinya tumpangan. Setelah sampai, ternyata wanita itu adalah model dari iklan universitas yang Yuki masuki. Yuki kaget, namun wanita tersebut menolaknya secara halus. Dia bernama Naoki Ieshi. Dia pun pergi. Yuki pun memutuskan untuk melanjutkan lagi sekolahnya. Singkat cerita, 30 hari kemudian mereka semua lulus dan mendapatkan tempat kerja. Yuki mendapatkan tempat kerja di Nakamura Lumber, yaitu desanya Pak Lida dan Naoki. Pak Lida menyusulnya. Setelah masuk mobil, Pak Lida menyetir dengan ugal-ugalan. Di tengah jalan ada seekor rusa yang mati, lalu diangkat oleh mereka berdua ke atas mobil lalu dibawa pulang. Sesampainya di tempat tujuan, Pak Lida menyuruh Yuki untuk menyapa kepala desa yang ada di sana. Sesampainya di rumahnya, tidak menjumpai kepala desa, namun bertemu dengan anak kepala desa tersebut. Lalu dia diajak ke hutan untuk membawa sebungkah kayu. Sesampainya di tempat, kabar buruknya hujan turun dan Yuki harus terjatuh ke dalam jurang yang ada di sana. Di saat memperkenalkan diri, dia tidak sengaja menyentuh bokongnya dan melihat kalau di pantatnya berdarah yang diakibatkan oleh lintah. Warga di sana membantu Yuki untuk menjabuti lintah tersebut. Saat makan malam terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang ingin mempunyai anak. Saat di tengah malam, setelah mereka berdua pergi, Yuki langsung mencari makanan yang ada di tempat itu dan tidak sengaja meminum air bekas cucian gigi nenek tadi. Di pagi harinya, Yuki terbangun dan mencari orang yang berada di rumah tersebut. Namun tidak ada. Yuki berniat untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun jarak antara desa ke kota sangat jauh. Tiba-tiba Pak Lida datang, lalu Yuki beralasan untuk membenahi HP-nya yang rusak. Akhirnya dia pun ikut pergi ke kota bersama-sama.
Sesampainya di tempat servis, Pak Lida sedang menghampiri wanita jalang. Namun saat mau menghampirinya, dia mengancam Yuki kalau dia akan kabur. Setelah pulang, mereka mengantarkan kakaknya Naoki ke rumahnya. Di sana, Yuki melihat Naoki dan lalu bertanya kepada istri Pak Lida. Fakta terungkap kalau dulunya Naoki sudah punya pacar. Namun pacarnya ngeghosting atau tiba-tiba hilang entah kemana. Karena itulah Naoki menjadi berita besar dalam desa tersebut. Waktu magang Yuki adalah 1 tahun. Di hari pertamanya, dia harus bangun pagi dan menanam bibit, lalu memotong ranting pohon dan menikmati pemandangan di sana sambil meminum kopi. Saat di rumah, Yuki disuruh menginap ke rumah Naoki karena nanti malam mereka akan melakukan ritual pembuatan itulah. Lalu Yuki dikasih oleh Pak Lida sebuah alat yang disukai oleh semua orang dan disuruh untuk merayu Naoki. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Naoki, mereka berdua bertemu, namun Yuki melakukan kesalahan, yaitu dan anak-anak di desa tersebut menyebut Yuki dengan nama pria lintah karena kejadian dulu saat Yuki diserang lintah. Setelah Yuki membantu Naoki membawa barang ke sekolah, dilanjutkan Yuki bermain bersama Naoki. Di tengah permainan, Yuki dipanggil oleh kepala desa. Kepala desa tersebut sedikit jengkel karena sikap Yuki yang tidak sopan, lalu pergi. Singkat cerita, Yuki pun bermalam di rumah Naoki. Di saat melihat foto, dia bertanya kepada paman tentang orang yang ada di foto tersebut. Foto tersebut dicetak 105 tahun yang lalu, menceritakan orang yang sedang menanam bibit pohon yang besok kita tebang. Keesokan harinya, Yuki diajak Pak Lida menebang pohon. Namun Yuki cuma diizinkan menebang pohon yang kecil, dan mereka yang akan menebang pohon yang berusia 105 tahun yang ditanam oleh leluhurnya. Di saat Yuki melihat Pak Lida memotong, dia terkesan dan sangat kagum dengan pekerjaan itu. Di tempat penjualan, Yuki sedikit terkesan karena harga jual pohon yang ditebang mereka sangat mahal. Lalu Yuki mempunyai pemikiran, kenapa tidak memotong semua pohon di gunung ini? Lalu kita akan menjadi jutawan. Pak Lida memberi pengertian kepada Yuki kalau pohon itu bukan milik kita semua, namun juga milik cucu kita nanti. Keesokan harinya, Yuki diajak untuk mengambil bibit di atas pohon. Naoki mendapatkan titipan dari istri Pak Lida, yaitu makan siang untuk diantarkan ke mereka. Setelah sampai, dia berniat untuk melihat Yuki dimarahi oleh Pak Lida. Setelah dimarahi, mereka berdua makan bersama di samping air terjun. Namun tiba-tiba hujan turun. Mereka berdua berteduh di dalam mobil Pak Lida. Lalu Yuki memberinya handuk. Tiba-tiba Yuki bertanya tentang pacarnya yang dulu. Karena itu, Naoki pun marah dan lalu meninggalkannya. Saat mau pergi, dia melemparkan sepucuk surat. Saat dibuka, surat itu bertulisan, sesampainya di kota untuk mengambil handphone, tiba-tiba pacarnya menelepon dia karena
Pacarnya ingin mengamati kehidupan desa yang ada di sana. Akhirnya teman kota Yuki datang ke desa tersebut. Lalu mereka memfoto dan bercanda di sana. Dikarenakan kata-kata anak kota tersebut sedikit menyinggung, Yuki mengambil memori foto lalu membuangnya. Yuki mengusir mereka semua supaya tidak terjadi masalah di desa tersebut. Yuki mulai merasa senang dengan pekerjaan dia sekarang. Musim salju pun datang. Semua pria dewasa yang ada di desa tersebut diundang ke rumah kepala desa untuk bermusyawarah mengadakan festival musim gugur. Di sana orang-orang itu bermusyawarah tentang Yuki ikut atau tidak dalam festival tersebut. Karena yang ikut dalam festival tersebut harus pria gunung sejati, sedangkan Yuki cuma orang pendatang. Singkat cerita, musim salju pun berakhir dan berganti ke musim gugur. Tradisi di sana, kalau musim gugur, semua warga tidak boleh memasuki hutan karena bisa diculik oleh Dewi. Naoki datang untuk menjemput anak-anak, namun ada satu anak yang terlepas pengawasan dari Naoki. Dia melihat kumbang permata, lalu dia mengejarnya sampai ke dalam hutan. Semua warga berkumpul di depan hutan dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam hutan, termasuk Yuki. Di saat menelusuri lebih dalam, tiba-tiba ada kabut. Itu pertanda dari Dewi supaya tidak masuk lebih dalam ke hutan. Di saat mau kembali, tangan Yuki dipegang oleh seorang wanita dan dibawa ke suatu tempat. Saat kabutnya hilang, Yuki bertemu dengan anak yang hilang dan langsung membawanya pulang ke desa. Sesampainya di desa, Pak Lida bertanya, "Apa yang ada di kupingmu?" Saat dilihat ternyata itu adalah ular berbisa. Yuki langsung shock dan pingsan di situ. Keesokan harinya di rumah Pak Lida, kepala desa memberikan sebuah kartu nama ke Yuki sebagai pertanda dia diterima di dalam festival tersebut. Saat diberitahu kalau ada tamu lain yang harus ditantangi oleh Yuki sendiri, dia melihat di depan ternyata itu adalah Naoki. Di situ Yuki ingin membuktikan apakah wanita yang berada di gunung kemarin itu adalah Naoki. Naoki menertawakannya karena bekas gigitan ular yang ada di telinganya. Di sini hubungan mereka mulai dekat. Namun, sisa hari Yuki untuk tinggal di desa tersebut tinggal 16 hari lagi. Singkat cerita, festival itu mau dimulai. Warga satu desa mempersiapkan hal-hal untuk festival tersebut. Telinga Yuki akhirnya sembuh. Dan di sini kita mendapatkan pemandangan yang sangat jarang kita lihat. Setelah persiapan selesai, di jalan Yuki bertemu dengan kawan lamanya yang berada di universitas dulu. Tiba-tiba Yuki mendapatkan telepon dari ibunya karena ada sesuatu yang penting tentang ayahnya. Saat sampai rumah, di sana ada Naoki. Di saat mengangkat telepon, ternyata ibunya cuma memberitahu kalau saat dia pulang, ibunya akan membuatkan steak untuk dia. Yuki lega karena Yuki beranggapan kalau ayahnya meninggal. Saat mau menyusul ke atas, Yuki terhalang karena pengunjungnya sangat banyak. Yuki sangat kesulitan untuk menuju puncak gunung tersebut dan putus asa. Namun Naoki memberinya tumpangan. Singkat cerita, selesai sampai puncak, Naoki melihat pemandangan yang sangat wow. Dia pun buru-buru untuk turun ke bawah. Ritual pun dimulai. Para pria memotong pohon yang sangat besar dengan memakai kapak. Setelah berusaha sedemikian rupa, akhirnya pohon itu bisa tumbang.
Lalu mereka membuat sebuah batang yang dimasukkan ke dalam rel. Lalu di saat Yuki melihat di bawah, ternyata ada sebuah monumen yang membentuk seperti punyanya perempuan. Mereka semua bergotong royong untuk mendorong kayu tersebut supaya meluncur ke bawah. Namun, kejadian kocak terjadi lagi. Kaki Yuki terikat dengan tali yang ada di batang tersebut. Pak Lida menyuruh Yuki untuk naik ke batang tersebut. Saat mendarat, Yuki selamat, dan setelah itu para wanita berebutan untuk memegang kayu tersebut. Yang dipercaya jika orang di sana memegang kayu tersebut, dia akan memiliki keturunan. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu. Di stasiun, Yuki harus pulang ke rumah. Yuki berpamitan kepada keluarganya yang sudah mengasuhnya di desa tersebut. Namun, di sana Naoki tidak datang karena sedang mengajar. Perpisahan itu diiringi dengan tangisan orang-orang di sana. Dan Yuki mendapatkan oleh-oleh dari nenek tersebut. Sampai kereta berangkat, Naoki belum datang. Namun Naoki masih sempat bertemu dengan Yuki sebentar untuk mengucapkan salam perpisahan. Di kota, Yuki sudah tidak terbiasa di sana. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Yuki mencium bau pohon dan langsung menghampirinya. Saat menghirup keharuman batang yang ada di konstruksi tersebut, dia teringat dengan desanya. Lalu, Yuki meninggalkan pemberian nenek di depan apartemennya untuk dikasih ke orang tuanya. Dia memutuskan untuk kembali ke desa tersebut dan hidup bahagia di sana. Film ditutup di dalam brosur. Yuki sekarang yang menjadi model iklan tersebut. Film pun tamat. Ya, kesan-kesan saya yang dapatkan dari film ini adalah janganlah kalian memotong pohon sembarangan atau ya menebang pohon sembarangan, karena itu akan merusak ekosistem yang ada di hutan maupun di gunung. Ya, gitulah. Udah banyak contoh cuy ya, seperti tanah longsor, apapun itu. Ya, minimal kalian jangan memotong pohon sembarangan, karena itu akan mengakibatkan cucu kita nanti bisa hancur cuy. Oke lah, segini aja untuk episode hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, bye bye.